Pengawas penerbangan di Soekarno-Hatta memerintahkan pesawat lain yang berada di jalur yang sama untuk mengontak KZ-8501, tapi sama saja hasilnya nihil. Setelah setengah jam tanpa kabar, pada pukul 7:08, pengawas penerbangan menyatakan status inserva fast atau tak ada kepastian dan melapor ke Basarnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cahyo Project. Kali ini Cahyo Project bakalan lagi-lagi kasih berita atau cerita tentang kejadian jatuhnya pesawat dari Indonesia ya. Nah, pesawatnya itu adalah AirAsia KZ-8501. Mungkin kalian juga masih pada ingat lah ya, tentang kejadian itu, karena beritanya juga sempat menggemparkan tanah air dan juga ramai juga diperbincangkan sampai ke mancanegara. Nah, penasaran kan bagaimana ceritanya? Langsung aja kita ke inti dari videonya. Pagi itu, pesawat AirAsia KZ-8501 sudah terbang 15 menit dari jadwal semestinya. Pesawat itu sedianya mengantar penumpangnya dari Bandara Juanda, Surabaya ke Bandara Changi, Singapura. Pesawat yang dipiloti Kapten Irianto dan dibantu co-pilot Remy Emmanuel Pleasel itu akhirnya mengudara pada pukul 5:20 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat KZ-8501 melaju mulus selama 45 menit penerbangan. Sekitar pukul 5:54, pesawat itu berada di ketinggian 32.000 kaki. Sejak itu, Kapten Irianto 2 kali melakukan manuver ke kiri. Agaknya pesawat itu mendapati kendala cuaca di jalur utamanya. Dan pada pukul 6:11, Kapten Irianto mengontak menara pengawas penerbangan Bandara Soekarno-Hatta untuk meminta persetujuan bermanuver ke sebelah kiri lagi. Ia melaporkan berada di ketinggian 32.000 kaki. Kapten Irianto lalu membelokkan pesawat Airbus A320-200 itu ke arah 310 derajat. Menara pengawas penerbangan juga meminta Kapten Irianto melaporkan lagi jika cuacanya sudah membaik. Karena waktu itu di jam itu tuh lalu lintas di udara itu bisa dibilang sangat padat ya, makanya sang pilot dan menara pengawas itu saling memberikan informasi gitu. Dan tak berselang lama, Kapten Irianto mengontak lagi menara pengawas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, tapi bukan untuk melaporkan status cuaca, tapi meminta izin menaikkan pesawat ke ketinggian 38.000 kaki. Kali ini pun menara pengawas penerbangan meminta pesawat untuk tidak melakukan perubahan di ketinggian tersebut, karena pada saat yang bersamaan ada 7 pesawat lain di jalur yang sama. Menara pengawas penerbangan perlu memastikan tak ada pesawat lain di atas KZ-8501 juga. Ia perlu melaporkan ke menara pengawas Bandara Changi kalau ada pesawat lain di arah berlawanan. Izin menaikkan ketinggian baru diberikan 2 menit kemudian, namun pesawat KZ-8501 sudah lebih dulu mendaki langit tanpa menunggu aba-aba. Dan lebih anehnya lagi, kecepatan pesawat juga menurun seiring bertambahnya ketinggian. Saat dikontak pun tak ada jawaban dari Kapten Irianto. Sesuatu yang buruk jelas sedang menghadang pesawat KZ-8501. Berkali-kali menara pengawas penerbangan mencoba mengkontak Kapten Irianto. Semua panggilan pun tak terjawab, hingga komunikasi keduanya benar-benar terputus pada pukul 6:18 waktu Indonesia bagian Barat. Meski begitu, pesawat KZ-8501 masih terlihat di radar. Lagi-lagi keanehan pun muncul. Pesawat itu berganti haluan berkali-kali dalam rentan waktu 5 menit. Lalu, horor menyeruak ketika pesawat buatan tahun 2008 itu hilang dari radar pada pukul 6:24. Pengawas penerbangan di Soekarno-Hatta memerintahkan pesawat lain yang berada di jalur yang sama untuk mengontak KZ-8501.
tapi sama saja hasilnya nihil. Setelah setengah jam tanpa kabar, pada pukul 7:08, pengawas penerbangan menyatakan status inserva-fas atau tak ada kepastian dan melapor ke Basarnas. Pagi itu, 28 Desember 2014, AirAsia nomor penerbangan KZ8501 dipastikan jatuh di wilayah perairan Selat Karimata. Hasil investigasi KNKT Harian Kompas tanggal 21 bulan 1 tahun 2015 melaporkan bahwa kotak hitam pesawat KZ8501 ditemukan pada 13 Januari 2015. Kotak hitam itu merekam 174 jam riwayat penerbangan dan rekaman pembicaraan pilot berdurasi 2 jam 4 menit. Butuh waktu sekitar setahun bagi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menganalisa data tersebut. Ketika hasil investigasi KNKT atas kotak hitam diumumkan ke publik pada awal Desember, diketahui bahwa penyebab kecelakaan tersebut sebenarnya adalah gangguan sistem pesawat yang luput diperbaiki atau bukan dari cuaca buruk. Sistem yang mengalami gangguan adalah Rudder Travel Limiter atau RTR yang berfungsi mengatur kemiringan pesawat. Flight Data Recorder atau FDR mencatat ada 3 kali peringatan gangguan RTR. Kapten Irianto lantas melakukan penanganan sesuai prosedur. Gangguan RTR sebenarnya bukan masalah yang bisa membahayakan penerbangan. Hanya saja, ketika terjadi gangguan keempat sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, Kapten Irianto berimprovisasi agar masalah itu segera terselesaikan. Karena pada penerbangan sebelumnya, Kapten Irianto juga mengalami masalah yang sama. Kala itu, teknisi mengatasi masalah ini dengan mereset circuit breaker dari Flight Augmentation Computer atau FAC. Kapten Irianto pun melakukan cara yang sama, meski sebenarnya tidak ada dalam prosedur. Konsekuensi dari langkah ini adalah terjadi gangguan listrik secara tiba-tiba dan terganggunya sistem kendali pesawat. Sistem autopilot pun mati. Kendali pesawat jadi sepenuhnya manual. Sejak itulah situasi memburuk karena pilot dan co-pilot tak bisa mengendalikan pesawat. Situasi jadi tambah runyam karena kesalahpahaman komunikasi di antara pilot dan co-pilot. Kami melihat ada komunikasi yang nggak efektif. Saat satu meminta pull down, yang satu minta push down. Kendali pesawat tidak saling terkait, di mana kemudi 1 dan 2 tidak terhubung. Co-pilot Remy Emmanuel Kleisel terus menarik tuas kemudi sehingga menyebabkan pesawat menukik naik. Pesawat terus naik hingga akhirnya mencapai kondisi stall atau kondisi saat pesawat kehilangan daya angkat dan mulai jatuh. Sampai akhirnya dua-duanya, kapten dan co-pilot, masih terus berusaha mengontrol papar Nur Cahyo. Dan setelah insiden itu, dengan segera ada laporan awal yang belum dikonfirmasi yang menunjukkan bahwa penerbangan AirAsia KZ8501 jatuh di Pulau Belitung, Indonesia. Dan operasi pencarian dan penyelamatan telah berlangsung di bawah arahan Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia. Badan SAR Nasional Indonesia mengerahkan 7 kapal dan 2 helikopter untuk menyisir pesisir Belitung dan Kalimantan, dibantu dengan polisi air dan Angkatan Udara Indonesia, ikut mengirim tim pencari dan penyelamat. Selain itu, sebuah pesawat pengintai Boeing 737 diterbangkan ke lokasi terakhir pesawat. Hasil dari kronologi jatuhnya pesawat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengumumkan hasil akhir investigasi pada 1 Desember 2015. Pada laporan tersebut dinyatakan bahwa penyebab pesawat naas itu terjatuh ialah karena adanya kerusakan pada bagian Rudder Travel Limiter atau FAC, bagian pesawat yang membatasi gerakan rudder di ekor pesawat yang dihasilkan akibat adanya keretakan kecil di bagian solder, sehingga solder tidak mengantarkan listrik dengan baik dan benar, dan diperparah oleh tindakan tidak benar dari pilot dan co-pilot. Miskomunikasi di antara kedua pilot justru memperparah keadaan dan menyebabkan pesawat tersebut jatuh ke Laut Jawa dengan 162 orang
ada di dalamnya. Hasil akhir itu juga menyatakan bahwa pesawat tersebut telah mengalami masalah kerusakan sebanyak 23 kali pasca kehilangan salah satu pesawatnya. AirAsia menghitamkan logonya di situs web dan media sosial sebagai respon atas musibah ini. Nomor telepon darurat juga disediakan oleh maskapai ini kepada keluarga dan kerabat penumpang pesawat. Sementara itu, CEO AirAsia Tony Fernandes juga langsung memberi pernyataan pribadinya lewat media sosial Twitter. Dalam jumpa pers di Bandara Juanda, ia mengaku sangat terpukul atas kejadian ini. Namun ia menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan miliknya. Sebuah pusat informasi darurat didirikan di Bandara Udara Internasional Juanda dan memberi informasi terbaru secara berkala, serta penginapan bagi kerabat atau keluarga. Jumlah penumpang pesawat yang menjadi korban AirAsia IZ8501 dengan rute Surabaya Singapura tersebut adalah sebanyak 155 orang, terdiri dari dewasa 138 orang, anak 16 orang, bayi 1 orang, 1 orang kru, 1 orang pilot, dan 1 orang FO atau co-pilot, dan 4 orang cabin crew. Dan lagi-lagi ya, di sini gue nggak ada niat sedikit pun untuk membangkitkan luka lama untuk para keluarga korban yang ditinggalkan. Gue di sini hanya berbagi informasi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu. Dan atas kejadian ini, gue menghimbau yang menonton video gue ini untuk sama-sama kita mengirimkan doa kepada para korban, dan semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas dan tabah menerima kepergian dari mereka. Akhir kata, gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.